Sudah ya? Sudah. Udah mulai? Belum mulai, baru kita nunggu dulu Bu beberapa yang join. Ada linknya? Mau di-share? Link live-nya? Mau di-share ke tele dulu? Dari ini aja. Dari mana? Dari akun dari Nanti. Oke. Udah. Bentar Bu, kita ini dulu. Ini akun siapa? Akun Raji. Oke. Dah, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TikTok ya? Iya, kita hari ini live TikTok lagi. Selamat sore untuk Bapak Ibu, rekan-rekan Salam JKN yang hari ini udah gabung lagi di live akunnya Salam JKN atau akunnya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Losmawe. Seperti janji kemarin, kita hari ini bakal bahas kartu JKN atau kepesertaan JKN yang tidak aktif. Nah, mungkin sebelumnya kita tunggu beberapa saat. Untuk teman-teman yang mungkin udah ngeliat live ini, silahkan di-share. Nah, hari ini karena kita akan bahas gimana sih cara-cara mengaktifasi atau mengaktifkan kembali kartu BPJS yang mungkin saat ini tidak aktif. Silakan di-share, di-like, di tap-tap layarnya supaya makin banyak lagi yang lihat, makin banyak lagi yang tahu informasi seputar reaktivasi atau pengaktifan kembali kartu JKN yang saat ini statusnya non-aktif. Iya, jadi kan Put. Oh ya, silakan Bu, izin dulu Bu Samira. Makasih Bu. Ya. Hari ini udah gabung lagi sama timnya BPJS Cabang Losmawe. Silakan Sama-sama. perkenalkan diri dulu boleh Bu. Silakan. Ya, halo rekan TikTok. Mungkin kalau saya di TikTok baru ya. Kemarin Iya. kita live-nya itu di Instagram kita. Perkenalkan, nama saya Samira. Saya kebetulan di bagian mutu pelayanan peserta. Jadi memang tugasnya kami itu ya menghandle ini. Biasanya terkait tentang kepesertaan. Nah, memang fenomena ya kalau kita bilang nonaktivasi atau akhirnya reaktivasi peserta itu terjadi di pertengahan tahun. Jadi mungkin untuk tahun ini di pertengahan tahun berarti kemarin. Iya, itu yang paling banyak gelombang nonaktivasinya. Nonaktif peserta JKN. Peserta yang aktif ya, sehingga dan itu terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di kantor cabang kita. Secara nasional nonaktif Secara gitu nasional ya. Oke. Dan itu banyak penyebab sebenarnya, bukan hanya terjadi karena misalnya ya kalau yang pernah saya lihat dari komen-komen masyarakat, oh karena saya tidak pernah berobat, jadi akhirnya dinonaktifkan. Justru itu sebenarnya adalah stigma yang salah. Jadi itu adalah isu yang salah. Hoax ya Bu ya. Hoax. Tapi hold dulu Bu Samira nih Bu, Ibu semangat sekali gitu ya udah menjelaskan fenomena-fenomena dan penyebab-penyebab serta isu yang bertebaran gitu. Isu yang bertebaran. Udah mau kita jelaskan terus gitu ya Bu ya. Nah, kita gas terus. Iya, jadi mungkin gini dulu Bu yang perlu rekan-rekan tahu nih Bu. Kepesertaan JKN itu sebenarnya nggak bisa dimatikan ya Bu ya. Maksudnya kita tuh Bu, kami udah daftar BPJS tapi kami nggak perlu lagi, kami matiin aja ya Bu ya. Itu nggak bisa ya Bu ya? Oke. Jadi menjadi peserta JKN itu adalah amanat undang-undang. Wajib. Ya, pertama itu dimulai dari Undang-Undang SJSN. Nah, itu zaman Ibu Megawati dulu dibentuk. Kenapa? Nah, Undang-Undang SJSN itu juga melalui proses dari Undang-Undang 45. Ya, 45 bahwa kesejahteraan khususnya kesehatan itu kan bagian dari kesejahteraan masyarakat itu harus dilindungi oleh negara. Lalu dibentuklah undang-undang namanya Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tahun 2004 ya Bu ya. 2004. Di mana sistem jaminan nasional itu ada 5 aspek. Yang pertama itu jaminan kesehatan, kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pensiun, dan juga hari tua. Jadi 5 inilah aspek yang pada saat itu dibentuk.
melalui SJSN. Undang-undang SJSN. Ya, undang-undang SJSN. Nah, Lalu di zamannya Pak SBY. SBY 2011 itu undang-undang BPJS nomor 24 tahun 2011. tahun 2011. Mm-mm. Nah, di situ ada amanat bahwa dari 5 komponen ini maka ditunjuklah 2, Badan. waktu itu masih BUMN ya, Iya. yang akan, nah 2 BUMN ini akan bertransformasi menjadi badan. Nah 2 BUMN ini adalah pertama PT Askes dan PT Jam Sostek. Nah 2 tanggung jawab mereka ini adalah pertama, dari PT Askes itu akan bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab untuk menjamin atau secara pertama dulu ya mengumpulkan lah bahasanya, mengumpulkan kepesertaannya, karena kalau untuk jaminan sosial kita itu butuh jumlah yang besar. Kenapa? Karena sistem sehat itu kan sehat itu kan sebenarnya hal yang mutlak yang harus kita capai. Benar. Nah, di antara yang sehat ini kan ada yang sakit. Nah, ternyata yang sakit itu butuh biaya besar. Maka kita harus punya pengelompok yang besar untuk bisa membantu yang sakit-sakit ini. Jadi memang secara jumlah sebenarnya sakit ini lebih sedikit daripada yang sehat. Maka itulah kita berkumpul menyokong untuk yang sehat ini bisa berobat. Gitu. Itulah PT Askes waktu itu bertransformasi untuk itulah tujuannya BPJS Kesehatan. Di 2014 ya Bu ya. Ya, lalu PT Jam Sostek, nah itu mereka bertransformasi menjadi BP Jam Sostek, sekarang BPJS Tenaga Kerja. Ya, BPJS Ketenagakerjaan. Ya, BPJS Ketenagakerjaan, mereka bertanggung jawab untuk mengambil program yang lain. Nah, itu memang fokus kepada para pekerja, baik informal maupun formal. Iya, benar. Jadi kalau tadi Bu Samira jelasin wajib ya Bu ya, wajib. Jadi dari undang-undang itu sebenarnya dari undang-undang SJSN itu memang ada ketentuan bahwa karena ini sistem jaminan sosial, dia ada punya 9 komponen di mana kepesertaannya itu wajib. Pertama itu dia wajib. 9 prinsip Bu, 9 prinsip. 9 prinsip kepesertaan wajib. Dana amanat ya Bu ya. Jadi memang ketika itu berjalan, itu kan undang-undang ya, undang-undang itu secara ketentuan dia lebih tinggi, bahkan dari presiden lebih tinggi. Lalu presiden tentu menginstruksikan, karena undang-undang sudah dibentuk, maka seluruh warga Indonesia lah, rakyat Indonesia, bahkan orang yang bekerja di Indonesia itu wajib terdaftar menjadi peserta JKN. Nah, ketika itu sudah diamankan, wajib terdaftar, memang secara kepesertaan dia tidak bisa nonaktif. Iya. Tidak bisa dihentikan. Tidak bisa dihentikan. Nonaktif bisa saja, tapi tidak bisa dihentikan. Iya, tiba-tiba seperti kalau asuransi komersil kan, saya cuma mau ambil jangka waktu 5 tahun aja, setahun aja, 10 tahun aja. Kalau JKN nggak bisa. JKN nggak bisa ya Bu ya? Iya, kita terikat pada undang-undang yang saat ini masih existing, masih berjalan. Ya udah kita jalani sampai dengan undang-undang ini ya memang masih berlaku. Ya, jadi ketika memang JKN ini kan JKN namanya ya, produknya itu JKN. Program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS itu adalah badan yang menyelenggarakan. Nah, produk JKN ini kan masih jadi amanat undang-undang sampai dengan Presiden Prabowo sekarang pun masih berlanjut karena memang penting. Maka memang secara kepesertaan kita itu wajib terdaftar dan tidak bisa langsung saya tidak mau lagi terdaftar, saya minta berhenti aja, itu memang nggak bisa. Itu mohon maaf, saat ini belum bisa ya? Ya, karena memang sistemnya dari awal sifatnya asuransi sosial itu adalah kita wajib karena kita akan membantu orang-orang yang sehat. Yang sakit. Karena kita yang sehat membantu yang sakit. Pada masanya, karena kan segala sesuatu itu ya, yang pastilah bahasanya itu mungkin yang terjadi adalah sakit dan kematian lah kalau kita bilang. Mungkin saat ini kita sehat, alhamdulillah. Kita jaga kondisi sehat kita ini dengan hidup sehat, pola makan yang baik, pola tidur yang baik itu. Untuk apa? Ya pada saat kita tua nanti kita ya nggak sakit-sakitan. Bahkan pada saat kita muda sekarang pun kita masih tetap produktif. Kenapa? Karena kita menjaga kesehatan kita. Benar. Kita kan pekerja ya. Iya. Pekerja itu banyak bentuknya, formal dan informal, pekerja fisik, pekerja otak, benar. Kita itu dituntut untuk selain bekerja, menjaga hidup juga. Benar. Nah, JKN ini tuh seperti apa ya? Shield ya, mungkin pelindung. Pelindung. Ya, karena kepastian sakit itu bahasanya itu nggak ada jadwalnya. Iya, tidak bisa di kalender. Betul, tidak ada jadwal di kalender ya. Iya, tidak bisa kita saya mau sakit lah minggu depan, atau saya mau sakit lah dirawat inap mungkin besok aja biar. Janganlah Bu, janganlah ya. Itu kan hal-hal yang ini ya, hal-hal yang makanya namanya insurance.
ketidakpastian. Ya, jadi jaminan kesehatan itu untuk mengcover yang tidak pasti Pasti ini. itu. Karena yang sakit itu kan memang tidak pasti ya. Kalau kita Iya, pernah benar mungkin banget. berobat atau kita pernah menemani orang tua atau keluarga yang sakit itu kan mereka terjadi secara tiba-tiba, Benar, tiba-tiba benar, sakit, benar, tiba-tiba benar. harus dirawat Iya, gitu. benar-benar. Jadi memang kayak Bu Samira tadi jelasin bahwa tidak bisa nonaktif karena pun kita ini yang sehat-sehat ini nanti iurannya membantu yang sakit itu tadi ya kan Bu? Iya, Karena sistemnya nasional ya, gitu. seperti simbiosis mutualisme lah kalau kita bilang ya sebenarnya Iya, ya. jadi Pada saat kita sakit, orang lain lah akan membela, Iya. membela atau membantu kita membantu seperti itu. melalui Melalui iuran yang sudah dikumpulkan oleh BPJS Kesehatan gitu Iya, ya Bu ya. benar-benar. Ya, jadi singkatnya seperti itu. Memang kita tidak bisa berhenti menjadi peserta JKN, tapi suatu saat memang ada untuk beberapa kasus-kasus itu ada yang namanya kepesertaan kita itu nonaktif JKN. Nah, karena kan di beberapa JKN ini kan ada beberapa segmen kepesertaan ya Bu ya. Betul. Jadi kalau nggak salah Putri itu ada yang segmen kepesertaannya itu dari penerima pekerja penerima upah. Itu yang iurannya itu dari gaji, Yes. dari gaji. Jadi ketika disetorkan iurannya itu dipotong dari gaji disetorkan itu aman. Harusnya Statusnya aktif, harus nyaman ya Bu ya. Nah, kemudian ada satu segmen lagi yang non PPU, non PBI ya, PBI dan non PBI ya Bu ya. Jadi segmen besar kita itu namanya PBI dan non PBI. Benar, ya. maaf Putri bilang salah. Ya. PBI dan non PBI. Nah, jadi kalau ya silakan Bu. Jadi kalau yang PPU tadi masuk ke non PBI, non penerima bantuan iuran. Nah, salah satunya itu ada PPU, penerima upah tadi. Yang kalau gajinya itu sudah dipotong, sudah disetor, itu pasti kartunya aktif. Nah, ada lagi segmen PBI, penerima bantuan iuran. Penerima bantuan iuran ini adalah penerima bantuan iuran dari pemerintah. Benar ya Bu ya? Nah, pemerintah ini siapa? Kalau di pelaksanaan program JKN itu pemberi bantuannya adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan melalui Kemensos. Datanya ya Bu ya. Benar ya Bu ya? Betul. Benar. Nah, itu yang mungkin beberapa waktu belakangan ini terjadi penonaktifan. Benar Bu? Kayak Bu Samira bilang tadi di pertengahan tahun. Ada benarnya atau gimana Bu? Coba Ibu bantu jelasin. Yang pertama saya mau jelasin bahwa gini ya. Peserta kita tuh tidak ada yang gratis sebenarnya. Semua dibayar. Iya, benar. Jadi ya itulah fungsinya negara hadir ya. Ini kan BPJS ini kan adalah bentuk dari kehadiran negara untuk memberikan jaminan. Nah, tentu sebagai para pekerja yang kita menerima gaji, kita punya kewajiban untuk menjadi peserta JKN dengan pemotongan iuran. Nah, untuk pekerja tadi yang Putri bilang, itu semua pekerja itu dipotong untuk iurannya itu 1% dari gaji atau take home pay. Iya. Di mana take home pay paling tinggi itu adalah 12 juta. 12 juta. Ya, jadi kalau gajinya lebih dari 12 juta tetap dia hanya 1% berarti 120.000. Oke. Mungkin gini ya, saya jelasin dulu pertama. Pertama secara segmen terbesar itu ada 2, PBI JK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan namanya, dan non PBI JK. Non PBI JK ini ada lagi pembagiannya, itu peserta penerima upah. Nah, segmennya itu banyak. Contoh misalnya anggota DPR, pejabat negara, PNS daerah, PNS pusat, BUMN, BUMD, pekerja swasta. Apalagi ya? Mandiri Bu. Yang sekarang ini aparat desa. Aparat desa. Aparat desa itu juga bagian dari PPU. Jadi kemudian, nah itu segmen dari penerima upah ya, mereka mendapatkan gaji lah kalau kita bilang. Lalu non penerima upah ini pertama mandiri, kita udah kenal ya mandiri, kan mereka bayar sendiri ya, kita bayar sendiri. Per bulan ya Bu. Ya, iuran per bulan. Dan juga PBUPU Pemda. PBPU Pemda ini peserta penerima bantuan iuran tetapi yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Nah, kalau kita di Aceh ini JKA dibayarkan oleh provinsi. Iya, terkenalnya JKA ya, Jaminan Kalau Kesehatan kita Aceh. di Aceh khususnya dia dari provinsi. Nah, dari Pemda lain itu macam bentuknya. Jadi ada yang mungkin khusus Medan, berarti Kota Medan, ada mungkin dari Jakarta itu. Kalau Jakarta Sehat itu provinsi berarti ya. Oh iya.
mereka provinsi. Jadi banyak dia, ada yang dari provinsi, ada dari pemerintah kota, ada pemerintah kabupaten. Nah, jadi semua ini sebenarnya dibayar iurannya, tapi penanggung jawabnya masing-masing ya berbeda-beda. Jadi kadang-kadang kan saya bayar, yang kamu gratis, enggak, dia juga dibayar tapi oleh negara. Negara hadir untuk masyarakatnya. Nah, itu ada ketentuan sendiri memang. Jadi beda wilayah, beda ketentuan. Jadi kami tidak bisa mengkotak-kotakan bahwa Aceh seperti ini, kenapa di daerah lain seperti itu, nggak bisa, karena memang ada ketentuan. Jadi BPJS itu juga ber-PKS, melakukan perjanjian kerjasama kontrak dengan pemerintah daerah yang menjamin. Makanya bisa saja misalnya ketentuan Jakarta Sehat itu berbeda dengan ketentuan di JKA, pemerintah Aceh. Misalnya kalau Jakarta Sehat itu mereka akan memberikan pengelompokan misalnya berdasarkan penghasilan masyarakatnya. Kemudian mohon maaf misalnya bentuk tempat tinggal. Itu banyak ketentuan. Nah, kalau di Aceh beda lagi. Nah, itu memang kita harus dealkan dengan pemerintah sesuai dengan kemampuan. Jadi ada kemampuan fiskal namanya, kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah ini juga bervariasi tergantung kondisi daerahnya. Ada daerah yang cukup subur misalnya dengan hasil SDA-nya yang banyak. Ya, SDA atau tambang atau perkebunan atau dia pariwisata. Pendapatan daerahnya banyak. Jadi banyak bentuknya dan memang bervariasi. Kalau kita tahu seperti kondisi saat ini kan bervariasi ya kalau pendapatan daerah. Nah, itu disesuaikan tentunya karena daerah kan juga mereka harus memikirkan selain kesehatan, mereka juga harus memikirkan pendidikan, infrastruktur dan lain-lain. Maka mereka membuat kerjasama itu juga mereka pikirkan lagi kemampuan fiskalnya. Jadi memang, dan bahkan kadang-kadang mungkin memang ini terjadi ya kalau misalnya Bapak Ibu yang pernah mengalami misalnya, kok saya dulu seperti ini, kok saya sekarang seperti ini. Iya, berarti memang ada perubahan pertama dari undang-undang mungkin satu, kemudian perjanjian kerjasama, ikat kerjasama. Nah, kayak di sekarang kondisi JKA itu juga berbeda dengan JKA mungkin 2009 ya kalau Bapak JKA Ibu. dulu ya Bu ya. Ya, jadi awal-awal bentukan JKA pada 2009. Pada 2009 itu pada gubernur sebelumnya itu sangat beda. Beda dan mereka itu tidak punya kartu, bahkan yang awal-awal tidak punya kartu, lalu jadi punya kartu, lalu berbeda lagi ketentuannya. Nah, itu memang kita sesuaikan dengan kemampuan provinsi. Gitu ya. Jadi saat ini beda lagi memang. Mohon maaf nih Bapak Ibu. Jadi ketika mungkin langsung aja ya. Ketika ada masyarakat yang terdaftar di wilayah Aceh lah kalau kita bilang dan dia awalnya itu mandiri, lalu secara keuangan mungkin ya dia ada hambatan sehingga tidak bisa melanjutkan mandirinya. Itu ada ketentuan memang. Kalau dulu itu kita bisa langsung alihkan. Ya, jadi bukan memperberat sebenarnya. Memang itulah perjanjian kerjasama. Kenapa? Ketika kami melanggar perjanjian kerjasama itu, provinsi lah bagian pembayar. Mereka tidak akan menyetujui. Kenapa? Karena tidak sesuai, tidak deal dengan hasil PKS kita. Jadi kerjasama kami itu kan harusnya seperti ini. Kenapa Bapak Ibu BPJS itu melakukan ini? Maka kami tidak akan bisa membayarkannya. Jadi ketika ada peserta yang kita tidak sesuai dengan ketentuan, kita daftarkan ke JKA, lalu pasien-pasien ini berobat misalnya, maka itu tidak bisa dibayarkan, Put. Ya, itu nggak bisa dibayarkan. Nah, tapi kan itu kan tidak mungkin kita sampaikan ke masyarakat. Benar. Tapi mungkin beberapa ada masyarakat yang kritis, mereka bertanya, mana ketentuannya? Kita hanya bisa memberikan ketentuan sedikit aja. Tidak bisa kita berikan secara keseluruhan, karena PKS itu kan biasanya pihak pertama dan pihak kedua ya, provinsi, pihak pemerintah provinsi dan pihak kita BPJS. Tapi memang secara itu ketentuannya kita tidak memperberat. Iya. Intinya memang kita antara ini ya, karena memang sudah diatur dalam kontrak gitu ya Bu. Iya, kita justru gini, kita justru ingin masyarakat itu aktif Pun. Kami tidak ingin menonaktifkan peserta itu. Kenapa? Ketika peserta nonaktif, Bapak Ibu yang pernah nonaktif, apakah Bapak Ibu sudah membayarkan iuran? Pasti tidak. Iuran nggak masuk. Ketika peserta nonaktif, iuran tidak masuk. Ya kan? Semakin banyak peserta nonaktif, iuran semakin tidak masuk. Padahal yang kita butuhkan iuran-iuran masyarakat ini untuk membantu ya masyarakat lain yang sakit. Ya kan? Benar. Masa sih kita diamankan oleh
negara Iya. mengumpulkan masyarakat peserta untuk kita kelola dan kita pergunakan untuk berobat, kita nonaktifkan. Enggak, jadi nggak seperti itu. Kenapa tidak aktif? Ya banyak memang kendalanya. Pertama sekali Put, negara ini kan sedang membentuk namanya DTSEN. Ya, DTSEN. Ya, DTSEN itu kan bank data lah kalau kita Data bilang ya. terpadu ya, data sentral ya Bu? Iya, data sangat terpadu. Itu melalui statistik, kerjasama dengan Dukcapil, kerjasama dengan Kemensos, kerjasama dengan instansi lain itu cukup banyak. Bayangkan kita masyarakatnya sangat banyak, kita masyarakat terbesar keempat di dunia, ya hampir 300 juta. Bayangkan lah itu sangat besar ya kalau datanya kalau kita bilang. Benar. Nah data itu dikumpulkan. Nah di situ masih terjadi mismatch. Jadi masih ada data ganda, nik ganda. Benar. Jadi itu lahirnya menyebabkan pertama penonaktifan. Itu salah satu pertama sekali penyebabnya. Lalu itu untuk seluruh masyarakat ya, seluruh segmen ya. Jadi seluruh segmen seperti itu. Jadi ketika misalnya dia itu PNS, pensiunan, tiba-tiba nggak aktif. Kayak Putri bilang tadi kan harusnya yang aktif dong, kan digaji, potong gaji. Potong gitu gaji kan. harusnya aktif. Tapi ada yang terjadi. Ada terjadi. Iya itu, seperti itu. Nah, jadi kalau seperti itu harus gimana Kak? Jadi kemarin kami, ini khususnya ya untuk PNS-PNS lama ya kalau saya bilang ya. Mohon maaf nih PNS-PNS lama yang misalnya sudah pensiunan bahkan. Jadi kan pensiunan itu biasanya punya data sendiri mereka. Atau mungkin punya pasangan juga yang PNS. Nah, ternyata itu ada data ganda. Jadi di sistem kita bahkan dia datanya kendala lah ya, datanya kendala, bahkan dia punya 2 nomor kartu. Dua nomor kartu. Ya kan dulu kan kita kan tidak EKTP ya, tidak sistem. Belum ada pencatatan sidik jari, segala macam ya, belum ada. iris. Jadi kita bisa punya mungkin gini, ketika kita daftar kerja kita punya KTP secara nggak langsung didaftarkan KTP-nya beda. Ketika mungkin kita berpindah ke tempat yang lain, KTP lain lagi. Kita izin pindah, kita daftar lagi di kecamatan juga beda kayak gitu. Jadi itu banyak terjadi pada saat ini. Jadi kemarin ya kita cukup kewalahan lah dengan itu. Nah yang terbaru Put, yang sangat banyak data nonaktifnya itu adalah PBIJK. PBIJK ini yang iurannya dari pemerintah pusat ya? Ya. Dari Kemenkyu melalui Kemensos. Ya, datanya dari Kemensos dibayar oleh Kemenkyu. Nah, kalau kita ini by data ya, kalau di kantor cabang kita Jalong Semau itu yang kita masih punya gap yang harus kita aktifasi itu hampir 50.000. 50.000 masyarakat? Ya. Berarti saat ini 50.000 sedang nonaktif ya Kak? Di wilayah kerja kita. Beda di wilayah kerja lain. Benar. Wilayah kerja kita tuh Aceh Utara, Losmawe, Biren, Takengon, Bener Meriah ya? Jadi kita itu ada di 5 kabupaten kota. 5 kabupaten kota ini itu terjadi penonaktifan juga sama semua. Yang paling besar itu Aceh Utara. Aceh Utara luas, ya masyarakat juga sangat besar ya, 600 ribuan. Dan kita saat ini tuh masih harus mengaktifasi tuh hampir 50.000 lagi. Nah, caranya gimana Bu? Nah itu Put, harus kita nyari Bu atau gimana? Dan itu Put, bukan karena dia nggak berobat, tapi DTSEN tadi, data DTSEN, jadi pembersihan data. Kemudian karena PBIJK ini sistemnya dari Kemensos, mereka dapat sekurang tahu ada program-program lain gitu program ya? lain, sehingga mereka didaftarkan program kesejahteraan. Dia masuk program kesejahteraan keluarga atau apa ya nggak salah? PHK ya? PK. Ya. Program keluarga harapan atau ya Bu? Pokoknya yang ada hubungannya dengan Kementerian Sosial lah ya, program-program yang didaftarkan melalui Kementerian Sosial. Nah itu kan kriterianya banyak. Nah ketika ada kriteria itu yang dilanggar, misalnya contoh, salah satu kriterianya itu kan misalnya keluarga yang punya banyak anak ya, banyak tanggungan, tapi secara income itu misalnya di bawah UMP bahkan. Atau mungkin status pekerjaannya wira swasta atau dia informal, gitu, umumnya informal. Jadi rata-rata yang PBIJK ini adalah informal, pekerjaan informal, benar. Ya seperti itu ya. Lalu misalnya ternyata ada anaknya itu misalnya bekerja. Ini kan sekarang kita lagi ya wajar lah ya, namanya juga sekarang usia produktif sangat banyak ya. Lalu pekerja-pekerja kita ini yang baru-baru ini yang kemarin lulus P3, lulus PNS itu salah satunya adalah bagian dari peserta bantuan iuran.
Jadi JK, nonaktif lah dia ya, PBIJK Bu, ya. tadi, iya. Nah itu dinonaktifkan. Kenapa? Ketika disandingkan datanya, kan peserta-peserta yang sudah lulus ini kan mereka akan terdaftar sendiri sebagai pekerja. Apakah dia PNS jalur tadi, swasta, atau apa penerima bantuan upah lagi, pekerja PPU, PPU, pekerja penerima upah yang lain. Mereka itu disandingkan datanya. Ketika dapat data itu, penonaktifannya akan satu keluarga, Put. Kenapa? Ketika kita terdaftar sebagai Peserta JKN. BPJS ya, JKN ya, peserta JKN, itu kan ditarik data satu keluarga, satu kakak. Jadi ketika penonaktifan pun itu akan terjadi satu keluarga. Nonaktif satu keluarga gitu ya, Bu ya. Iya, jadi ketika yang lulus anaknya, lalu yang sakit orang tuanya. Ya, itu yang harus dilakukan reaktivasi. Iya, benar ya, Bu benar, ya? itu harus dilakukan reaktivasi. Oke, izin Bu, bentar Bu, izin. Ini soalnya sudah mulai banyak sudah emosi ya? Gitu, sudah emosi masyarakat ini karena nggak dijawab gitu ya Bu ya. Mohon maaf karena lanjut kita jelasin. Ini pertanyaannya berkaitan Bu dengan yang barusan Ibu jelasin. Jika PBI dihapus atau dinonaktifkan karena jadi operator SIK NG, berarti bekerja ya Bu ya. Nah, bagaimana cara mengaktifkan kembali? Ini pertanyaan dari Bang Panji. Silakan Ibu dijawab pertanyaan Bang Panji. Oke, Bang Panji, kalau Bang Panji itu adalah pekerja, Bang Panji itu punya kewajiban instansi yang mempekerjakan itu harus mendaftarkan Bang Panji itu sebagai PPU. Karena operator SIK NG tadi. Ya, karena pekerja. Semua pekerja itu, kan kita dalam data kita, kalau nggak salah data kepegawaian ya, mereka kan masuk data kepegawaian. Semua, bukan ASN ya, namanya apa sih kalau kita bilang pekerja pemerintah, itu kan masuk data kepegawaian, ya jelas dong ya. Kita kan sekarang sistemnya harus seperti itu, datanya tercatat. Nah, Bang Panji itu harus didaftarkan oleh pemberi kerja melalui nanti pemotongan gaji, iuran 1%. Pemerintah akan bayar 4% untuk tanggungan Bang Panji. Bang Panji kalau sudah berkeluarga, maka istri atau anak itu bisa include, otomatis bisa masuk, terjamin. Ya bisa. Kenapa? Karena ada kita yang bekerja yang bisa mengcover, itulah bahasanya. Nah, bagaimana kalau Bang Panji itu single, masih ikut kakak orang tua, maka orang tua lah yang kita aktivasi kembali. Kalau saat ini perintahnya PBIJK itu yang memang masyarakatnya itu bukan pekerja, ya tadi ya masih informal lah bahasanya, bukan pekerja formal. Kalau Bang Panji tadi kan pekerja formal ya, maka bisa direaktivasi kembali dengan syarat mengakses pelayanan. Mengakses pelayanan itu bisa saja misalnya datang ke puskesmas berobat jalan, lalu misalnya ada home visit, cek kesehatan. Tapi cek kesehatan misalnya karena memang orang tua mungkin sakit, jadi harus rutin cek kesehatan. Atau memang rutin karena berobat ke rumah sakit. Nah, surat pengantar itulah yang dibawa ke BPJS untuk diaktifkan. Kalau kita sekarang wilayah kerja kita minta bantuan puskesmas untuk mendata. Kalau ada masyarakat PBIJK tadi yang nonaktif, lalu mereka dalam kondisi membutuhkan pelayanan kesehatan, maka puskesmas lah yang membantu untuk mendaftarkan mendaftarkan ulang lah ya, mungkin untuk diaktifasi. Nah, memang prosesnya nggak bisa cepat. Kenapa? Karena kami sendiri itu harus ajukan dulu. Kami terima datanya, kami ajukan ke Dinsos masing-masing kabupaten kota, lalu Dinsos ini akan meng-approve. Menerima lah ya kan? Menerima. Nanti datanya itu akan diterima oleh pusat, lalu untuk diaktifkan kembali. Jadi dia berjenjang memang. Tapi kalau tinggal di Aceh misalnya, iya, karena pertanyaannya tadi JKA nih Kak. Sakit nih, saya nggak bisa nunggu lama Bu. Saya nggak bisa nunggu lama. Ayah saya udah masuk rumah sakit, kartu nggak aktif. Ya solusinya apa? Tapi orang Aceh? Bukan orang Aceh, kita terdaftar di Aceh. Iya, maksudnya punya kakak Aceh. Kependudukan Aceh ya, bukan orang Aceh ya. Bukan orang Aceh ya, maaf. Maka kita alihkan ke JKA dengan surat sakit tadi. Gitu. Kalau JKA langsung aktif insya Allah, tapi kalau PBIJK memang karena dia pengajuannya berjenjang, kita butuh waktu. Oke. Ya, makanya jadi ketika masyarakat datang ke puskesmas untuk kayak berobat jalan dan lain-lain itu mereka masih bisa menunggu ya. Iya, benar. Kalau misalnya berobat ke rumah sakit ya kan kita nggak mau berobat ke rumah sakit, tapi kalau misalnya terjadi berobat ke rumah sakit, insya Allah ini sudah aktif karena sudah dilaporkan. Benar-benar. Jadi kita juga minta bantuan dari aparat desa, karena bayangkan ya 50.000 peserta ini.
semuanya datang ke kantor kan luar biasa ya, menjubel gitu. Jangan lah Bu, Iya, jauh-jauh juga kan Bu, Kita kan juga Aceh nggak mau, Utara, iya kita ngapain juga nggak jauh-jauh mau. ke kantor Jadi kita gitu. dibantu juga oleh ibu-ibu, bapak-bapak nakes. Nakes yang ada di puskesmas, Semua. yang ada di klinik, ya Iya, kan ya? iya, semuanya. Aparat desa Termasuk juga yang di rumah pun sakit, kalau ada yang dia memang dirawat di rumah sedang sakit. dirawat gitu ya Bu ya. Nah Bu, ini ada pertanyaan Bu dari Ibu Denada. Bu, kalau BPJS anak pisah dengan keluarga apa bisa? Mau daftar yang lebih bagus? Bisa dengan keluarga. Dipisahkan. Oke. Ini out of topic sedikit Bu. Ya, jadi kepesertaan BPJS itu, JKN ya, kita itu terdaftarnya itu satu keluarga. Iya. Nah, makanya kita selalu minta izin Bapak Ibu boleh minta KTP kakaknya. Kenapa? Karena kita akan tarik data by nomor kakak. Nomor kakak. Ya. Nomor kartu keluarga Dan kita Bu. segmen yang didaftarkan itu harus sama semua. Sama satu keluarga. Iya, kecuali misalnya orang tua pekerja. Kalau pekerja itu kan tanggung hanya 5 orang saja, tapi anaknya lebih dari 5. Misalnya anak-anaknya lebih dari 3, lebih dari 3. Jadi tanggungannya lebih dari 5. Orang tua, suami istri, anak 3. Ternyata anaknya 5. Jadi ada 2 lagi yang tidak terdaftar. Maka 2 lagi ini akan diberikan opsi yang lain. Iya, itu karena memang udah di luar ya Bu? Karena sudah di luar tapi tanggung kalau jawab. Ibu Denada tapi ini, kalau memang ibu ini ya misalnya anaknya baru lahir katanya Bu? Anak baru lahir. Belum daftar, tapi mau didaftar terpisah sama keluarga. Biasanya anak itu ikut kepesertaan ibu. Iya. Karena anak kan tidak mungkin punya kepesertaan sendiri, dia tidak bisa memilih. Tidak kan? punya keluarga sendiri, Ya, karena memang tidak. Jadi kan kalau mohon maaf nih, kalau dia jadi kakak kan jadi kepala keluarga. Bayangkan Iya. anak bayi jadi kepala keluarga. Nggak Memang mungkin. secara pendudukan nggak akan mau, capil tuh nggak akan mau. jadi memang Sementara harus datanya JKN itu kita taruh data capil. Makanya kita itu prosesnya itu harus punya EKK dan EKTP. Ketika itu tidak bridging, dia tidak sinkron atau tidak bisa dibuat oleh capil, maka itu nggak terbentuk. Jadi kalau misalnya anaknya ingin dipisahkan sendiri, ya kayaknya secara Belum bisa. kependudukan pun saat ini belum bisa. pasti nggak bisa. Dia harus ikut ibunya ya Bu ya? Iya, karena anaknya menjadi tanggung jawab ibunya, kecuali tadi anaknya mungkin sudah di luar Sudah di luar tanggungan, sudah usia dewasa. 25. Ya, sudah usia dewasa itu mungkin bisa berdiri dengan kakak sendiri. Iya. Tapi kalau bayi tidak bisa. Ya, jadi gitu ya Bu Denada. Untuk anaknya jangan daftar pisah-pisah. Daftar aja sama ibunya gitu ya. Karena memang kepesertaan di JKN ini satu kakak dia membaca data kependudukan satu kakak. Jadi semua kan memang ibaratnya gini kan Put, kan tidak mungkin dalam satu keluarga itu ada yang mampu dan tidak mampu. kecuali sudah berbeda keluarga. Iya, kalau beda keluarga maka dibedakanlah kakaknya. Kalau udah beda Ya, keluarga karena ya tanggung apa-apa jawabnya gitu kan Bu. maka negara kan melihat menjadi tanggung jawab yang berbeda Benar, antara benar. kepala keluarga yang satu dengan kepala keluarga yang lain. Tapi Iya. kalau bayi kan tidak akan mungkin dia menjadi kepala keluarga karena nggak bisa bertanggung jawab dengan diri sendiri bahkan Iya kayak gitu. benar, Jadi benar. itu mungkin izinnya Bu. Iya gitu ya Kak Denada ya. Kemudian ada yang menyampaikan juga Bu, Pandawa lagi bermasalah ya Bu, nggak bisa upload KTP filenya di bawah 1 MB. Oh iya, dia ada ketentuan memang Iya. untuk apa namanya ukuran file yang diupload. Ukuran filenya udah di bawah Tapi- 1 MB katanya nih Bu. Tapi Mungkin ada gangguan, bisa dicoba lagi. iya. Kakak atau abang perintis silakan dicoba lagi. Iya. Karena memang saat ini tidak ada laporan kendala ya Pandawanya Bu ya. Iya, Masih insya Allah aman-aman nggak ada. aja, belum ada laporan kendala. Mungkin satu lagi. Iya boleh Bu, silakan. Put lagi baca ya. Jadi Bapak Ibu, pertama itu kita kan punya namanya aplikasi untuk layanan kanal non tatap muka. Contohnya mobil JKN atau Pandawa yang tadi ya, yang ditanyakan Yang tadi. ditanya sama Bang Perintis tadi. Banyak yang terjadi adalah masyarakat itu sudah didaftarkan ternyata oleh apakah oleh pemerintah kampungnya atau pemerintah di lurahnya gitu. Jadi tetapi ketika mereka sakit mereka bingung. Terus saya nggak punya kartu BPJS karena sekarang patokannya harus punya kartu BPJS untuk berobat. Padahal mereka sudah terdaftar. Nah silahkan dicek di Pandawa apakah kita sudah terdaftar atau belum. Iya benar. Karena biasanya itu akan kelihatan, oh bapak ibu belum terdaftar. Atau bisa telepon call center 165. Jadi jangan panik duluan, telepon dulu
saya mau tanya, saya udah terdaftar atau belum? Apakah mungkin sudah terdaftar? Karena banyak saat ini Put, itu masyarakat seperti itu. Jadi sudah panik duluan. Iya. Eh, tanya-tanya ke bidan desa, puskesmas, saya nggak punya kartu nih karena patokannya balai kartu gitu. Kartu, padahal nggak perlu kartu lagi kan Kak? Sekarang kita sudah tidak cetakkan kartu lagi. Jadi Bapak Ibu kalau Beberapa diminta, lama, karena dia nanya juga tuh kalau tadi Kak. diminta ke BPJS untuk cetak kartu, memang nggak ada lagi kartu. Kartu itu pertama mudah patah, mudah rusak. Udah hilang. Kalau yang sudah pernah punya kartu itu namanya bisa hilang. Tiba-tiba kena tumpahan minyak kayu putih, udah hilang dia. Patah, rusak, dan dia nggak praktis. Kenapa? Kita kemana-mana nggak bawa kartu BPJS. Kita Bisa tinggal. kemana-mana sekarang mungkin juga nggak bawa KTP karena sudah ada KTP yang ini yang digital ya kayak gitu. Kita pasti bawanya handphone, smartphone kayak Betul, gitu. handphone nggak boleh tinggal. Handphone nggak boleh Kalau tinggal. kartu boleh aja tinggal. nggak Kalau apa-apa. kartu ATM itu biasanya tertinggal. Iya. Nah, sekarang sistemnya sudah cardless. Digital. Iya, cardless, non kartu lah kita bilang. Jadi Bapak Ibu nggak perlu minta kartu lagi kalau kami. Iya. Kalau sudah terdaftar, sudah dipastikan punya kepesertaan dan aktif, berobatnya pakai identitas. KTP kalau sudah punya KTP, anak-anak bawa itu dia. KK. Termasuk juga Put, kartu ini kadang suka menipu kalau saya bilang. Ini terjadi juga ya, fenomenanya saat ini di kantor cabang BPJS ini, Losmawe. Banyak keluhan itu peserta yang ternyata kartunya itu non-aktif Put. Kartu yang dia pegang, Kartu yang dipegang non-aktif. non-aktif. Oke. Kenapa? Karena ternyata kartu ini dipakai oleh orang lain dengan nama yang sama. Tapi datanya udah lama. Data sudah lama, Iya. jadi tidak disandingkan dengan NIK. Hmm. Sudah punya kartu tapi tidak disandingkan dengan NIK. Kan kartu itu terbentuk atas NIK yang kita punya. Jadi walaupun nama kita sama, tanggal lahir kita sama, NIK kita pasti beda. Anak kembar aja seperti itu kan. Iya, NIK kita pasti beda. Karena identik kan yang Iya. itu. Jadi yang terjadi seperti itu. Ketika mungkin waktu di kampung ya kalau kita bilang ya di desanya BPJS itu kampung biasanya. ya di bilang desa itu kenalnya. pembagian kartu. Dia namanya misalnya namanya Putri nih, ada Putri juga di tempat ada lain. 5 putri di desa itu. Ya, Bu. kayaknya Putri anak bapak inilah itu dikasih. Namanya sama Putri. Tapi nikahnya Umur berbeda. umur sama, kan kayak gitu ya. Iya. Kadang dia ada fenomena nama Lahir sama pada sama-sama. saat itu, hype-nya namanya sama gitu ya. Jadi itu terjadi juga. Dipakai oleh putri yang salah, dan mohon maaf nih kadarullah dia meninggal, si putri ini. Nah si putri memiliki kartu asli, dicek, oh saya udah punya JKN, karena ketika dia berobat, putri sudah meninggal. Oh, Salah. saya aja nggak pernah berobat ini, bagaimana saya udah bisa marah-marah meninggal? pasti, Bu. Udah Iya, marah-marah BPJS ya kan? mematikan kartu saya, itu terjadi kemarin, ada beritanya. Iya. Iya itu memang terjadi, jadi makanya kita sudah tidak cetakkan kartu lagi karena itu banyak terjadi komunikasi yang terjadi ketika di entry data kartunya tidak dicek lagi kependudukannya ternyata berbeda, Iya. akhirnya dipakai oleh orang yang salah, Iya. bahkan orang nggak punya kartu gitu. Betul, Tapi betul. bukan dengan sengaja ya, dia nggak sengaja. Nggak Karena sengaja dia pembagian pakai. kartu pada saat itu yang Itu yang udah terjadi. lama, karena itu udah lama ya Bu ya. Apalagi Iya. kan datanya itu data Kemensos. Iya, Itu kan senasional ya kan Bu. datanya semacam. Nah, apalagi kalau orang-orang zaman tuh kadang tanggal lahirnya disamakan Bu. 1 Iya. Juli tahun 60. Iya, iya. Sama semua gitu Kadang kan. kan orang-orang tuanya lupa dia tanggal berapa dia lahir. Jadi ya udahlah disamakan Sama aja. semua. Jadi makanya tadi lebih bagus memang berobat pakai identitas, pakai Iya. KTP, pakai KK. Jadi single identity itu NIK kita tuh melekat. Dan kita kan nggak mungkin bagi-bagi Nggak KTP mungkin kita ke bagi-bagi orang, KK dan KTP. Nih, Putri benar. pakai KTP saya kan Nah, nggak kalau mungkin itu pun ya. udah salah ya Bu. Oh, Kalau ya nggak apalagi boleh. ada yang minjemin, nah itu Oh, itu salah. nggak boleh. Karena daftar BPJS itu gampang. Kalau masyarakat wilayah Aceh gampang ya kan Bu. saat Kalaupun ini. merasa tidak mampu itu daftarnya bukan ke BPJS atau ke Dinsos ya, tapi boleh ditanyakan ke kepala lingkungan atau Aparat desa. aparat saya. Kalau saya tidak mampu, bagaimana bisa negara untuk membantu saya? Iya. Bagaimana cara daftarnya? Apa ketentuannya? Itu Iya, mungkin, benar. mungkin bisa nanti dibantu. Iya Gitu. benar. Ya, kadang kalau Iya. saya ke Dinsos itu memang Dinsos nggak mau terima. Kenapa? Karena tugas untuk mendata itu bukan tugas Dinsos. Benar. Dinsos hanya menerima dia. Datanya itu dari desa. Ada petugas lain yang turun ke desa, mendata itu melalui kerjasama dengan aparat Dinsos. desa lah. Iya, aparat desa. Karena menunjukkan misalnya, oh keluarga ini sepertinya tidak mampu, oh keluarga ini sepertinya disabilitas, oh ini orang tua, nggak ada yang menanggung lagi, nggak bisa bekerja. Karena itu ya fungsinya dinas sosial ya. Maka mereka inilah didata. Lalu datanya itu diberikan ke Dinsos. Dinsos itu merekap Iya. datanya.
diajukan nanti ke pemerintah daerah dan diajukan ke pemerintah pusat. Jadi memang panjang di alurnya. Tidak bisa begitu daftar langsung aktif. Langsung. Enggak, beda Itu dengan BPJS. kalau BPJS langsung aktif. kalau PBI ya Kak. Ya, gitu. Ini Kak ada pertanyaan dari Bang Adi Putra Aceh. Bu, keluarga saya udah nonaktif. 3 orang dalam satu kakak. Tapi sekarang kami udah pisah kakak. Nah, udah pisah kakak Bu. Oke. Nonaktif sudah Iya. pisah kakak. Ya, nggak ada masalah dengan kakak sebenarnya kan. Karena kan kepesertaan itu jadi gini, kesehatan itu kan milik pribadi, kebutuhan kesehatan milik pribadi. Nah, untuk mengaktifkannya, Bang Adi, syaratnya adalah memang mengakses layanan. Ini berarti JKA ya kalau kita bilangnya, atau PBIJK. Mungkin. Jadi lapor dulu ke puskesmas di wilayah tinggal, bilang kayak, oh saya sepertinya terdata JKN-nya non-aktif, saya butuh butuh kartu mungkin untuk berobat gitu ya, atau mungkin butuh kartu untuk keluarga saya berobat. Bagaimana caranya? Biasanya itu akan diarahkan oleh petugas perawat atau dokter di puskesmas. Ya, karena mereka sudah tahu. Puskesmas atau klinik terdaftar ya Kak ya. Iya, iya. Nah, nanti memang jadi jangan takut, jangan panik, itu cek kepesertaan dulu dari puskesmas bisa. Dari Pandawa. Atau Pandawa. 0811 8165 165. Nah, cek di situ. Ya, kadang masyarakat ini ketika datang ke BPJS sudah kecewa duluan. Kenapa nggak tahu syaratnya untuk mengaktifasinya seperti apa? Jadi memang syaratnya dia harus memiliki surat keterangan mengakses layanan dari fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu boleh dari FKTP, puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Tergantung nanti kondisinya, apakah kita memang sakit atau memang kita hanya butuh keterangan akses saja bahwa Bapak Ibu ini udah datang ke puskesmas gitu. Nah, karena udah datang ke puskesmas, terdatalah kartunya nonaktif kan gitu. Makanya surat itu yang akan dibawa ke BPJS Kesehatan untuk dilakukan pengaktifan gitu ya Bang Adi ya. Oke, Bu izin kita jawabin dulu nih Bu ya. Halo Min, mau nanya BPJS dipakai luar domisili bisa nggak ya? Bisa, sistemnya portabilitas, aja bisa. Tapi maksimal 3 kali di Vaskes, tidak intinya 3 kali di luar Vaskes terdaftar. Jadi siapa namanya tadi? Ini Mom Syifa. Oke Syifa, kalau misalnya kamu stay-nya sudah di luar kota itu, misalnya karena sekolah atau kuliah, kamu bisa pindahkan Vaskesnya ke situ, ke wilayah di mana kamu tinggal sekarang, domisilinya. Tapi kalau kamu hanya berkunjung itu kan 1-2 bulan ya mungkin maksimal udah berkunjung sebulan lah Bu maksimal ya. Mungkin kalau itu pertama kamu bisa berobat ke FKTP itu 3 kali. 3 kali. Dari FKTP kalau FKTP itu merasa kamu itu perlu dirujuk, mereka akan rujuk. Kamu punya hak. Tapi kalau kamu jatuh pada kondisi emergency, tiba-tiba jatuh di kamar mandi, mohon maaf misalnya keserempet, ya kamu memang ada fasilitas kesehatan yang lebih dekat di tempat kamu kejadian itu, kamu bisa langsung masuk ke IGD-nya, gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya kamu datang ke kota itu, lalu kamu punya rencana, misalnya, oh saya mau operasi nih, misalnya saya mau operasi, mohon maaf nih, misalnya kutil nih, gitu kan, mumpung di sini nih dokternya katanya bagus, itu nggak bisa, karena dia elektif direncanakan, tapi kondisi emergency itu bisa. Kalau kamu operasi elektif seperti itu, kamu harus pindah Vaskes dulu. Kenapa? Karena syarat untuk operasi elektif atau yang dijadwalkan itu, kamu harus punya rujukan dari Vaskes terdaftar, gitu. Oke, ini mungkin ada yang masih mispersepsi masalah pendaftaran peserta ini Kak. Pendaftaran peserta kayaknya untuk yang nonaktif tadi, kalau nonaktif atau tidak terdaftar, jadi daftarnya itu bukan, kalau yang PBIJK ya, khusus yang PBIJK seperti Bu Samira jelaskan tadi, untuk PBIJK itu adalah penerima bantuan iuran dari Kementerian Sosial. Gimana cara kami bisa dapat yang PBIJK Kak? Nah, daftarnya itu melalui aparat desa. Aparat desa nanti yang akan mengumpulkan, mengkolek data Bapak Ibu semua, untuk kemudian diajukan ke Dinas Sosial setempat. Nah, jadi nanti data itulah yang akan diajukan aparat desa ke Dinsos yang akan ngajuin ke Kementerian Sosial RI. Jadi dia ada syaratnya ya. Jadi bukan, karena dibilang ini Bu, jadi kami juga yang entry, bukan Bapak Ibu yang entry, Bapak Ibu lapor ke aparat desa, nanti aparat desa yang meneruskan ke Dinas Sosial setempat. Itu untuk apa? Supaya ada yang namanya cek
cek data gitu. Nah, kalau masyarakat datang ke Dinsos kan jauh juga, nggak punya mungkin akomodasinya jauh, buang-buang waktu gitu kan. Nah, di aparat desa nanti dikumpulkan, datanya divalidasi dulu dari aparat desa, double cek gitu Jadi sampai datanya jadi bersih, ya clear gitu ya. tanggung jawab Dinsos itu dia tidak langsung mendata itu. Mungkin seperti gini, kalau kita sakit, kita kan nggak mungkin langsung datang ke Dinkes. Kita mau berobat ke Dinkes kan Enggak, nggak? bukan Dinkes dinas itu kesehatan. punya puskesmas sebagai bagian dari mereka yang memberikan pelayanan. Maka kalau sakit datang ke puskesmas. Seperti itulah dinas sosial ketika mendata peserta untuk PBIJK ini, peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan salah satunya itu ya. Nah, mereka itu punya bagian lagi yang mendata itu. Bagian itulah yang Bapak Ibu tanyakan ke para desa, ke kepala lingkungan, kepala lorong, kepala desa. Geci kita taunya ya kan. Dan itu ada ketentuan, jadi ketentuannya memang akan mereka ikuti. Mereka nggak mungkin melanggar ketentuan itu karena memang ada syarat dan ketentuan, gitu ya. Seperti itu. Iya, semoga jadi menjawab, semoga membantu juga. Tapi ini mungkin karena pertanyaan Pak ini berlanjut nih Bu, Pak introvert ini berlanjut, mungkin data-data Bapak Ibu bermasalah. Nah, kami sarankan kalau memang sudah bermasalah sana sini dan maksudnya gini loh, jangan ditanya sana sini juga, takutnya nanti informasinya tidak sesuai dan salah, yang ada malah makin memperruwet suasana. Silakan datang aja ke BPJS Kesehatan terdekat, bawa aja identitasnya, KK atau KTP supaya dicek. Karena kalau memang sudah ada persepsi-persepsi yang salah, takutnya bergulir kemana-mana gitu Bu. Ya, jadi jangan sampai itu terjadi dan sayang masyarakat juga kan Bu, nunggu salah-salah info gitu jadi kan. Pengalamannya kami baru-baru ini ada masyarakat seperti itu karena memang ada penonaktifan pun. Karena ya tadi ada data yang double lalu ada yang bermasalah gitulah ya. Dinonaktifkan oleh ya kita karena ada pelaporan meninggal dengan nama yang sama. Lalu si pasien ini disampaikan oleh puskesmas, Bu, ibu nonaktif meninggal, ibu datang ke Capil. Sampai di Capil dibilang Capil, enggak, ibu nggak meninggal, ibu aktif. Akhirnya pasiennya itu kesana kemari gitu ya. Mungkin kalau udah pusing nih daripada ke Capil juga nanti ditolak, boleh datang ke BPJS. Kalau memang ke BPJS-nya lebih dekat, silahkan datang aja. Lebih clear gitu. Dan pelayanan kita nggak mengut iuran ya, jangan pakai calo. Jangan pakai calo, boleh suruh anggota keluarga kalau misalnya orang tua mungkin yang mengalami hal itu, ya. Oh, ini orang tua saya orang tua saya tuh nonaktif, lalu saya sebagai anak yang bertanggung jawab, silakan datang. Tapi kalau titip ke orang mungkin dan berbayar itu mungkin kita tidak sarankan ya. Silakan datang ke kami, kita akan layani gratis dengan baik juga. Gak kita pungut iuran. Benar. Dan akan kasih solusi juga untuk membantu masyarakat tentunya, karena memang tugas kami ya memberikan solusi. Iya Bu. Jadi intinya Bu nih, nah yang untuk nonaktif PBIJK, untuk pengaktifannya bisa melalui online atau harus ke kantor? Nah ini karena ada pertanyaan juga nih Bu. Jadi apa bisa aktifkan online atau harus ke kantor Kak? Tanya Kak tukang komentar. Nah nih komentarnya. Kalau kasusnya seperti itu harus ke kantor Kak atau bisa mengaktifkan secara online? Baiknya ke kantor. Karena memang ketentuan kalau Pandawa itu beda ya dia sistemnya. Karena kebetulan gini Put, nah dulu PBIJK ini ketika nonaktif itu tidak ada syarat untuk membawa surat akses layanan, itu tidak ada. Tidak ada syarat seperti itu. Jadi memang ini ketentuannya baru. Saat ini baru ketentuannya. Baru tahun 2024 untuk PBIJK. Kalau JKA mungkin tahun lalu ya sepertinya, saya lupa. Ya sepertinya tahun lalu. Sebelumnya juga tidak ada. Jadi kalau yang punya pengalaman, keluarga saya pernah nonaktif tapi bisa langsung aktif kok tanpa harus bawa surat. Iya. Memang syaratnya berbeda ya. Jadi dinamika perubahannya ketentuannya berbeda. Jadi kami mengikuti ketentuannya. Kenapa? Kembali lagi PBIJK itu ketika kami menerima data nonaktifnya, masyarakat datang ke kami harus ajukan dulu ke dinas sosial. Jadi kalau syaratnya tidak lengkap, maka kami tidak bisa ajukan. Memang itu jadi ketentuannya. Tapi kalau misalnya masyarakatnya, contoh kurangnya surat akses layanan, kita akan bantu. Kita minta kontak WA-nya saja. Pesertanya cukup nanti WA-kan aja. Jadi nggak usah bolak-balik ke kantor. Jadi misalnya datang nih, dia nanya info. Bu, saya nggak aktif nih, boleh cek nggak? Apa syaratnya misalnya? Lalu kita cek, oh ternyata benar tidak aktif. Nah, syarat aktivasinya, jadi kita tanya dulu pertama gini, Put. Bapak, Ibu, sekarang kondisi sakit dirawat atau tidak?
Itu penting. Kenapa? Karena untuk memproses aktif itu kita butuh waktu. Sakit Bu, dirawat. Opsinya kalau di Aceh kita pakai JKA. Kalau di luar Aceh ada ketentuan lain mungkin ya. Ada, kalau nggak salah ada bantuan dari Pemda juga. Pemerintah. Nah, kita ajukan ke Pemda itu. Oke. Nah, kalau tidak dalam kondisi sakit Bu, tapi kita jadwal kunjungan rawat jalannya mungkin masih 1 minggu lagi, atau masih bisa tahan lah Bu, 2 minggu lagi pun masih bisa kayak gitu. Tapi kita memastikan nih aktif atau enggak karena mau berobat. Maka kita minta syaratnya pertama identitas atau KTP, lalu surat akses layanan. Kenapa tadi kan mau berobat. Nah, surat inilah kita ajukan. Tapi kalau pada saat itu ternyata pasien atau peserta ini tidak bawa surat akses layanan, maka jangan bolak-balik. Jadi ketentuannya memang seperti itu Put. Masyarakat tuh nggak boleh dibolak-balikan lagi. Ya, jadi kalau terjadi seperti itu boleh laporkan ya. Memang ketentuan nggak boleh. Jadi kita akan minta nomor WA-nya. Bapak Ibu minta WA-nya nanti. Kalau Bapak Ibu sudah ke puskesmas atau ke klinik yang terdaftar, fotokan suratnya itu jelas ya terlihat. Nanti kami proses dari suratnya. Jangan lama juga. Kenapa? Kalau lama dikirimnya maka nanti kami ajukannya lama. Ya, karena ada waktu tunggu juga. Ya, ada waktu tunggu dan kita butuh kelengkapan berkas. Ketika berkasnya lengkap, kita tunggu dulu sampai lengkapnya berkas. Jadi kalau misalnya hari ini datang, besok sudah dikasih suratnya di WA. Kita proses besoknya. Tapi kalau misalnya 1 minggu lagi, kita proses 1 minggu lagi. Betul. Dan nanti proses aktivasinya itu dari dinas sosial. Karena kan data dinas sosial itu menerima dari semuanya Put. Jadi seluruh Indonesia ini proses nonaktifnya itu semua terjadi. Ya bayangkan dari Aceh kirim, dari Medan kirim, dari provinsi lain kirim, menumpuk lah. Maka siapa yang masuk duluan maka mereka akan diaktifasi. Jadi ada waiting list, ada waiting time gitu. Iya. Jadi gitu ya. Semoga membantu tadi untuk yang memang maksudnya udah complicated, non-aktif segala macam, silakan datang ke kantor aja ya. Iya, daripada bawa KTP, daripada terjadi misinformasi, mundar-mandir kesana misleading. kemari. Iya, datang aja langsung ke kantor. Datang ke kantor. Memang kalau secara general itu kita perlu KTP sama surat keterangan akses layanan dari FKTP ya. Identitas wajib dibawa. Ya, silakan bawa yang asli. Bawa yang asli aja. Nggak perlu fotokopi ya. Nggak perlu difotokopi. KTP asli, KK asli, dan juga surat keterangan akses layanan dari Vaskes terdekat. Dan harus keluarga atau orang yang bersangkutan ya. Kita nggak melayani orang di luar. Ini nyambung kan pertanyaannya Kak Elis. Nah, Kak Elis ini nanya, Bu, kalau BPJS-nya suami nggak aktif, boleh nggak istri yang lapor? Boleh. Nah, masih satu kakak atau dari kakak itu kita bisa tahu ini adalah anggota keluarga, misalnya dari orang tua kita sudah bisa kakak tapi ini orang tua kita, itu masih bisa. Karena di kita juga bisa cek di capil ya kan, di data catatan sipil kita tuh bakal muncul nama orang tua, nama anak. Tapi kalau orang lain itu nanti kita mohon maaf memang kita tidak bisa proses. Bahkan Pandawa pun itu memang harus orang bersangkutan buat Pandawa selfie ya mintanya. Pandawa selfie KTP segala macam ya. Nah, jadi kalau untuk suami diurus sama istrinya boleh. Suami, istri, anak, orang tua, adik, kakak silakan. Adik, kakak kandung boleh silakan. Jangan orang lain yang penting ya. Kalau orang lain dampingi. Kalau dampingi aja. Oke, Bu, mungkin ada lagi yang mau Ibu jelasin atau kita jawabin lagi nih pertanyaannya, Bu? Jawab aja. Jawab aja. Udah 5:30 ya, Bu ya. Iya, sebentar kita mau pulang. Izin. Pertanyaannya, Bu, saya mau rawat inap di klinik, berarti mau akses layanan. Tapi di hari Sabtu Minggu, sedangkan BPJS saya nonaktif. Apa bisa? Darinya Bang Sport Dokumentari. Sabtu Minggu nih Bu, kayak kondisinya nggak aktif, dia mau akses layanan di klinik rawat inap. Oke, jadi gini, kalau pasien akses layanan hari yang sama selesai, dia harus aktif hari yang sama. Misalnya rawat jalan ke poli, nggak mungkin kan, Bu saya berobat sekarang nanti tunggu aktif ya, baru saya kembali lagi, nggak mungkin. Jadi harus aktif pada saat itu. Tapi kalau sakit, ternyata akses rawat inap, rawat inap di klinik mungkin. Pertama petugas atau keluarga itu, petugas lah sebenarnya paling mudah. Karena apa? Karena kita kan ketika bekerja sama dengan klinik yang memang jadi provider kita, kita kan ada grup biasanya. Nah silahkan si petugas itu komunikasikan ke kami bahwa ada peserta non-aktif. Kemudian sampai dengan proses aktivasinya ini selesai, dan itu nggak boleh waktu yang lama ya. Jadi ketika Sabtu Minggu berobat, Senin itu harus diaktifkan, harus aktif itu.
itu peserta nggak boleh selesai pelayanan dulu. Iya. Tunggu dulu di situ. Memang kenapa? Ketika dia Sabtu masuk, Minggu udah pulang nih, tapi masih nonaktif, maka secara kepesertaan dia tidak bisa dijamin. Kan nggak aktif, jadi berarti bukan menjadi tanggung jawab. Jadi memang seperti itu. Nah, harapannya kami supaya tidak terjadi kondisi yang abang lakukan tadi ya. Yang kejadian. Iya, cek berkala dari Mobile JKN. Setiap Benar. tanggal 1 cek. Pastikan kalau kita mandiri bayar iuran tepat waktu, jangan nunggak. Kalau nunggak sudah pasti tanggal 10 nonaktif dia, bye, goodbye, Iya. my love ya kan. Oke, kalau yang kita pekerja lain, oke lah pekerja. Kalau pekerja swasta, kalau perusahaan yang membayar, sip nggak ada masalah. Kalau perusahaan yang membayar, tiba-tiba itu bisa nonaktif, maka kita rutinlah melakukan pengecekan setiap bulan, setiap awal bulan. Status kepesertaan Oke, kita. kalau tidak ada Mobile JKN, ibu gaptek Mobile JKN atau penuh nih memori, Nggak muat lagi Mobile atau JKN-nya. susah nih Mobile JKN, suka nanti tiba-tiba out, pakai Pandawa. Pandawa itu kan sistemnya WhatsApp ya, Pandawa kayaknya lebih mudah. Cek, jadi nanti dari informasi masuk ke Pandawa, tes Ada menu dulu, informasi. nanti ada menu informasi, Mm-mm. tes dari menu informasi, aktivasi dia biasanya di pesertaan aktif dia di atas, nanti dia minta nik, lalu minta tanggal lahir. Udah setelah selesai data yang kita berikan, akan keluar nanti datanya aktif atau non aktif. Nah itu aja dulu pertama. Pastikan dulu kita itu seperti itu. Jadi jangan nanti ketika sakit lu ternyata kartu saya nggak aktif nih gitu. Karena memang kondisi tidak aktif itu bisa terjadi kapan aja. Bukan karena kayak BPJS. Oh ini nggak pernah berobat nih kita nonaktifkan aja. Enggak seperti itu ya. Nggak seperti itu. Justru kami maunya yang sehat ini tetap aktif. Kenapa? Ketika kita sehat, kita aktif membayar iuran, kita membantu orang-orang yang di luar sana itu berobat, sakit, HD, operasi jantung, kemo, yang melahirkan. Itu kan terjadi setiap hari ya. Nah itulah pentingnya memang peserta itu harus aktif dia supaya iurannya juga lancar masuknya. Lancar. Gitu ya, Bapak Ibu. Iya, Bu, ini izin yang terakhir ya, Bu ya. Yang kedua terakhir lah, Bu, sebelum yang terakhir. Karena ini nanya, Bu, izin tanya, pindah vaskes berhasil di awal bulan. Tapi ada yang langsung bisa. Nah, pindah vaskes tuh efektif per bulan depan ya kan, Bu? Ya, jadi gini, pindah vaskes itu. Kak Nurul Hayatun. Izin. Oke. Pindah vaskes itu akan terjadi di awal gini, ketika kita memproses ya, pindah vaskes peserta bulan ini. Bulan berjalan lah kita bilangnya, bulan berjalan. Tanggal 10 nih misalnya, Kak. Ya, maka tetap ketika terdaftar itu akan di vaskes baru akan di bulan berikutnya. Bulan Kenapa? depan. Data itu ditarik itu per akhir bulan. Jadi Iya. langsung keluar. Mungkin terjadi sama Kak Nurul Hayatun ini. Nurul Hayatun. Sorry, Kak Nurul Hayatun, Kak Nurul lah kita bilangnya. Itu daftarnya tanggal 30. Tanggal 1 langsung. Oh, tanggal aktif. 1 dia sudah di vaskes yang baru. Iya benar. Kenapa? Iya. Karena dia akhir bulan ditarik awal bulan pindah. Kenapa seperti itu? Pertama, sebagai peserta JKN, Bapak Ibu ini iurannya sudah disetorkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, Kapitasi. di mana fasilitas kesehatan terdaftar atau puskesmas atau klinik, di mana Bapak Ibu terdaftar. Mau Bapak Ibu sakit atau tidak sakit, itu ada pembayaran rutin setiap bulan. Nah, jadi kadang-kadang peserta ini, saya kok nggak berobat tapi ya memang iya. Kenapa? Karena ketika kita terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu, justru pada pencegahan penyakit. Ya, jadi pada pola hidup sehat, senam, itu kan terjadi di puskesmas, di klinik, imunisasi, vaksin, lalu apa namanya itu medical check up untuk kayak tensi, CKGD, itu kan terjadi di fasilitas tingkat pertama. Kalau di puskesmas, di rumah sakit itu nggak mungkin ada senam kan? Rumah sakit senam sehat nggak mungkin. Jadi memang diupayakan fasilitas kesehatan tingkat pertama itu menyehatkan masyarakat yang terdaftar di wilayah kerja dia. Maka kita selalu mengarahkan Bapak Ibu mau terdaftar di mana? Di mana klinik atau puskesmas yang paling dekat dengan rumah. Kenapa? Yang paling mudah diakses. Kemudian petugasnya paling mudah untuk mengakses Bapak Ibu juga. Karena kan ada home visit, ada posyandu, ada polindes, ada banyak bentuk ya pelayanan kalau di tingkat pertama itu. Nah itulah dibayarkan untuk menjamin ya supaya Bapak Ibu itu tetap pola hidup sehat. Jadi Bapak Ibu punya hak juga untuk berobat ke sana. Makanya kita mengarahkan silakan berobat dulu
ke puskesmas atau Atau ke cek, bukan klinik. berobat ya Kak, cek atau pokoknya ke puskesmas lah gitu ya kan? Ya, jadi memang sebenarnya kalau kita sehat Put, itu kita disambangi sebenarnya. Di apa ya? Kita didata lah bahasanya. Maka ada pendataan dari puskesmas. Itu selain tugasnya untuk itu. Jadi kayak siapa gimana ya? Masyarakat yang usia non produktif, masyarakat usia kecil, balita ya, karena fokus-fokus program di fase tingkat pertama itu tuh banyak, dan dia terfokus pada usia, rentan usia. Kalau sekarang kita bilang ILP ya, integrasi layanan primer, nah itu. Nah, memang disitulah kita sudah bayar jasa namanya kapitasi. Bapak Ibu punya hak untuk berobat dulu ke sana. Makanya selalu kita bilang jangan minta dirujuk dulu, berobat dulu ke FKTP. Kalau FKTP memang dokternya tidak mampu melayani atau tidak mampu mengobati, saya sudah diobati nih, sudah diberikan obat, nggak sembuh-sembuh, maka silahkan dirujuk. Bapak Ibu punya hak untuk berobat di situ karena kapitasi sudah dibayarkan di bulan berjalan. Jadi kalau mau pindah vaskes, saya nggak suka nih di vaskes ini, saya nggak dilayani, dokternya jarang datang, vaskesnya itu ya kurang terawat, misalnya kamar mandinya jorok nih kayak gitu ya. Ada di bagian lain itu yang vaskes terlihat lebih bagus, dokter rajin datang, aktif pegawainya, petugasnya ramah juga. Saya mau pindah ke sana, maka silakan pindah. Minimal itu per 3 bulan. Jadi kalau sudah terdaftar sini, kalau sudah lebih dari 3 bulan silakan pindah ke vaskes yang bertuju tadi, dan akan terdaftar di bulan depannya gitu ya. Tanggal 1 ya Kak ya? Iya, di bulan depannya. Tanggal 30, gitu. tanggal 1 pasti terdaftar. Iya, benar. Gak mungkin statement terakhir Kak, terakhir sekaligus menjawab pertanyaan Bang Diki, karena nih Bang Diki agak beberapa kali gitu ulang-ulang gitu pertanyaannya. Karena statementnya cuma satu Kak. Jadi orang yang bayar rutin tapi nggak pernah berobat, uangnya kemana? Nah, silakan. Sekalian statement penutup. Orang bayar rutin, nggak pernah berobat, ya uangnya kemana? Iurannya kemana Kak? Boleh, silakan dijelaskan sekaligus penutup Kak. Ya, jadi Bang Diki. Iuran JKN ini kan masuk ke namanya tuh dana jaminan sosial DJS. DJS ini dikelola negara, maka kita bayar iuran itu nggak pernah langsung ke kantor BPJS, tapi melalui banyak link, contoh bank, ya kan, kemudian e-commerce, apa namanya, macam banyak bentuknya. Nah itu dikumpulkan uang itu untuk membayar masyarakat yang berobat. Bapak Ibu jangan salah ya, Bapak Ibu kalau pernah berobat umum saja ke dokter misalnya, 1 kali Bapak Ibu rawat jalan, paling tidak Bapak Ibu harus bayar 200.000, 300.000. Sama, BPJS juga bayar segitu ke rumah sakit, sama. Cuma bedanya kami menggantikan ketika kita sudah akad lah ya, udah ikat nih, jadi peserta kita gitu. Bapak jadi peserta kami, tugas Bapak membayar iuran. Deal, sip. Bapak berobat, tugas kami itulah menggantikan Bapak untuk membayar. Nah, ketika Bapak tidak menggunakan itu, tapi ada orang lain yang menggunakannya yang sakit, bayangkan 35.000 dia harus rawat inap, kontrol lagi nanti pasca rawat jalan, kemudian kalau dia harus operasi, habis itu buka jatan operasi lagi, kadang yang pasang pen harus buka pen lagi, operasi kedua. Nah itu tidak akan cukup dengan iuran yang mereka bayar, tapi itu dikumpulkan oleh iuran banyak orang. Nah iuran banyak orang inilah yang sehat itu, yang mengakomodir. Jadi Pak Diki tadi kalau tanya, saya udah bertahun-tahun nih nggak pernah berobat, nggak pernah sakit. Alhamdulillah, berarti kita membantu orang lain. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita, kayak gitu. Ya, subsidi silang ya. Nah jadi gitu ya Bang Diki ya. Balik lagi, program JKN ini adalah program gotong royong. Iurannya dikumpul secara nasional oleh BPJS Kesehatan. Iurannya itu dipakai untuk membiayai pelayanan kesehatan orang yang sakit atau peserta yang sakit. Nah, maka dari itu tadi sifatnya wajib, tidak bisa berhenti, ya kan Kak? Tidak bisa berhenti karena memang untuk menolong masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang mengakses layanan. Kalau memang ada yang skeptis terkait biaya-biaya pelayanan, boleh silakan cek website BPJS Kesehatan. Itu ada data pelayanan, jadi berapa iuran yang terkumpul oleh BPJS Kesehatan dan berapa biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Jadi bisa dilihat tuh gapnya